Jadi sejak awal pun, sebelum tanggal 21 pun saya dorong, saya minta back to back, menangnya gitu loh. Mungkin kita main lebih Vietnam dibanding Vietnam gitu. Dari sisi ngototnya gitu. Apakah karena kecerdasan taktikal STY muncul di kepala saya, atau faktor utamanya adalah kehebatan kualitas pemain-pemain naturalisasi itu? Tapi sekarang enaknya pemain naturalisasi semua kan ngobrol tuh. Apakah STY layak dipertahankan? Tidak serta-merta. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Hari ini kita senang sekali di episode kali ini kembali bersama saya Noella Sisterina dan juga sudah ada Bung Toel di sini. Selamat siang Bung Toel. Siang, pagi, sore. Hai Mas Sabto. Halo. Bapak. Ketemu lagi kita dan pastinya kita semua sini senang sekali hari ini karena Indonesia baru saja mengukir sejarah setelah 19 tahun ya. Kurang lebih 19 tahun mengulang 20 tahun katanya. 20 tahun. 19 tahun, 3 bulan, 66 hari tuh. Oke. Ini yang lebih tepatnya lagi ya, luar biasa. Berarti hampir 20 tahun mengulang sejarah di Stadion Maidin dengan kemenangan 3-0 yang luar biasa. Kemenangan oleh JIZ, Ragnar Roratmangun dan juga Ramadan Sananta. Dan tentunya hari ini kita akan bahas bersama Bung Toel dan Bung Sabto di sini. Seperti leg pertama juga yang sudah kita bahas, kita akan bahas kembali leg keduanya. Pertama-tama Noella mau tanya dulu ke Bung Toel. Ya. Yang minggu ini kembali lagi viral sekali. Bung Toel, Noella mau nanya nih, trending topik di mana-mana, di Twitter, di Instagram, di mana-mana pokoknya ada Bung Toel. Masalah stamina. Ini kan di highlight banget nih. Gimana Bung Toel? Iya, bahwa kan waktu itu ditanya stamina, katanya stamina di era Sinteyong ini 90 pun menggebu-gebu gitu loh. Padahal waktu itu juga ada menit 75 kram gitu kan. Maksud saya kalau bandingin dengan era sebelumnya harus pakai data. Okay. Supaya kita tidak mendegradasikan pelatih sebelumnya. Kan nggak boleh gitu maksudnya. Ini dalam konteks respect pada pelatih sebelumnya. Karena setiap pelatih itu pasti memberikan warisan tertentu lah. Memberikan warisan pemain, memberikan warisan gaya bermain, karakter atau apapun gitu loh. Lalu kalau kita bilang bahwa seakan-akan sebelum-sebelumnya nggak ada, lalu dibilang bahwa kemarin 60 menit kolaps gitu loh, atau gimana gitu. Sementara Sinteyong 90 menit. Padahal kan juga yang namanya tim nasional kita tahu persiapannya itu nggak pernah panjang. Kalau yang senior. Contoh kayak kemarin waktu mau lawan Vietnam kan tanggal 17 baru kumpul. Jadi 5 hari sebelum game baru kumpul gitu loh. Jadi pasti bukan soal fisik itu akan digenjot, bahwa dia akan maintain conditioning physical, stamina oke. Tapi kan dasarnya kan dari klub. Kan itu rumusnya seperti itu gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya yang sekarang ini bagus, lalu kemudian diperbandingkan dengan Liga 1, memang Liga 1-nya dikit kok yang main. Liga 1-nya kan paling siapa? Witan. Yang sekarang kan Yakob Sayuri gitu kan. Ridho. Kiper Rizky Ridho, kiper kan dikit gitu loh. Jadi mayoritas kan dari luar gitu loh, naturalisasi. Jadi menurut saya tanpa data yang clear, gak enak kalau saya ngomongnya gitu loh. Karena akan menyinggung pelatih sebelumnya. Kalau kita mau bilang diri kita hebat, gak usah injak orang lain juga gitu loh. Kalau gue bilang sih, mungkin pertanyaan itu telat bertahun-tahun ya. Kalau kita bicara fisik, dulu emang parah. Mulai membaik, kalau gue boleh bilang jujur, dia Luis Milla sebetulnya. Itu mulai membaik, genjotan fisik itu standarnya dinaikin gitu. Tapi di era Sinteyong juga, dia butuh pemain yang fisiknya bagus, dia butuh pemain yang fisiknya oke, sehingga ya mau nggak mau kan keep up juga dong. Klub juga keep up untuk bisa pemain-pemainnya fisiknya di level tertentu gitu. Jadi untuk main, kalau kita bicara 120 menit di Asian Games juga pernah 120 menit juga di era si Luis Milla. Lalu Indra Syafri kemarin juga 120 menit. Ini juga bisa mainnya lama lah, di atas 90 masih oke. Jadi yang dibutuhkan di timnas seperti ini ya klub ya juga akhirnya keep up juga. Jadi ada plus minusnya lah. Jadi pelatih timnas itu ngasih standar segini, ya klub mau nggak mau pemainnya juga pasti mau dong. Gue kalau mau di timnas, gue harus level gue segini. Mau nggak mau di klub dia naikin stamina-nya gitu. Nah sebelum kita bahas ke masing-masing pemain ya, sebenarnya secara keseluruhan performa timnas kemarin gimana sih di Vietnam? Karena mengingat sebenarnya kurang ideal karena banyak pemain yang demam terus juga ada yang scoring ya. Sandy Walsh gimana? Akumulasi kartu. Iya, gimana? Ya memang kan dua pemain ini ya yang baru tadi sempat kita sebut di awal, Tom Hai sama Ragnar.
Mangun tuh kan mau dimainin apa enggak, ternyata belum bisa kan di pertandingan pertama. Akhirnya mereka bisa mainnya di pertandingan kedua. Ya mungkin komposisi yang dimauin di pertandingan pertama tuh 2 pemain ini main gitu. Tapi akhirnya mereka bisa main, baru bisa main di pertandingan kedua. Tapi ada beberapa yang harus diganti kan, seperti Pratama yang mungkin harusnya mendapat tempat di sisi kiri. Lalu ada di tengah juga Ivar Jenner yang harusnya bisa bermain juga sebagai starter, ternyata nggak bisa bermain. Jadi ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Sintayong. Cuman pilihannya dengan komposisi yang akhirnya 3-4-3 menjadi pilihan yang tepat gitu dibandingkan dengan pertandingan di Jakarta yang harus diakuin buruk lah secara kualitas gitu. Walaupun hasilnya kita menang gitu. Tapi kemarin hasilnya luar biasa, permainannya juga luar biasa gitu berkat dari komposisi awal start yang bagus, permainan yang lebih tenang, dari sisi etos kerja sih itu yang mungkin yang membedakan di pertandingan pertama juga dibandingkan pertandingan kedua. Mungkin kita main lebih Vietnam dibanding Vietnam gitu dari sisi ngototnya gitu, ngepresnya ngebuat Vietnam nggak nyaman dari sisi permainan. Mungkin itu yang bisa bikin start kita enak dalam mainin bola. Lalu gol-gol awal juga dari Jai itu juga membuat kita semakin pede nih. Wah, kita bisa ngegolin di sini. Jadi start yang bagus, dimulai dari formasi yang tepat. Walaupun awalnya mungkin komposisinya harus diubah-ubah juga, tapi akhirnya Sintayong mengambil pilihan yang komposisi yang tepat untuk bisa mendapatkan kemenangan ini. Menurut gimana? Di babak pertama kan langsung 2 gol nih, Jesus sama Mangun. Yang pertama tadi yang sakit nggak pengaruh banyak menurut saya sih, karena kedalaman squad kita bagus. Kedalaman squad kita bagus. Jadi sejak awal pun, sebelum tanggal 21 pun saya saya minta back to back menangnya gitu loh. Karena waktu itu kepancing Sintayong nggak mau jamin 100% gitu loh. Padahal kalau mau kita punya peluang lolos harus back to back menang. Baru kebuka kan. Karena apa hitungannya? Berarti cuma kalau kita menang lawan Filipina aja 11 Juni maka itu gede peluangnya. 10 poin maka kita kemungkinan lolos. Nah, misalnya ada yang sakit, oke, itu pengaruh kedalaman. Cuma kedalamannya udah siap ganti gitu loh. Jadi kalau kita hitung, ya anggaplah yang kategori naturalisasi dan diaspora itu 11 kan totalnya. Di era Erick Thohir ini dalam 1 tahun udah 8 naturalisasi. Shane, Nathan Chuaon, Justin, Ivar, Rafael Strijk, Jai, Tom Hai, sama siapa? Ragnar. Jadi dalam setahun terakhir ini era kepemimpinan Erick Thohir 8 naturalisasi. Nah, kemarin hasil sama performa hebat, keren, bagus. Siapa yang memberikan pembedaan itu? Menurut saya sih 3 nama terakhir yang saya sebut, tanpa mengecilkan yang lain. Jesus, Tom Hai, dan Ragnar Mangun itu kasih pembedaan. Sehingga menurut saya sih faktor naturalisasi menjadi penentu. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ngomong itu. Penentu dari kemenangan kemarin 3-0 itu. Berarti setuju nggak kemarin itu Ragnar Mangun sebagai man of the match? Setuju lah. Salah satu man of the match mungkin oke. Salah satu man of the match. Yang lainnya siapa, Bung Sabto? Jay juga main bagus. Hernando juga main bagus. Tom Hai juga main bagus. Nathan pun kita sempat bukan kritisi ya. Maksudnya kok belum nyetel nih di pertandingan pertama. Tapi kemarin bagus banget mainnya. Jadi baik. Kita harus lihat kan sesuai ini ya, konsistensi. Kalau dia memang bagus ya di beberapa pertandingan bagus gitu. Start jelek belum tentu berikutnya bagus. Start bagus belum tentu nanti bagus lagi gitu kan. Jadi ya kalau dari kemarin kalau harus memilih ya Ragnar salah satu yang masuk, si Jay juga masuk, Hernando juga bagus di posisi kiper dan juga Hai dan Tom Hai ya. Karena juga dia sempat memberikan assist ya ke Jesus. Set piece-nya bagus ya sepak pojok. Iya, sepak pojok. Jadi 2 gol terakhir, 1 dan ketiga itu kan sebetulnya diawali dari set pieces sepak pojok Tom Hai. Jadi itu pengaruh besar. Dan bagaimana dia kontrol, dia bisa pegang bola, itu bagus sih. Menurut saya sih pembeda banget lah. Kasih pembedaan buat tim gitu loh. Baik itu Tom Hai, lalu Ragnar. Ragnar gol keduanya itu kan kelihatan individual. Dia lewatin 2 pemain, dia lihat sebuah space, dia masuk dengan speednya. Dia lihat sudut sempit, dia punya pilihan apakah dia akan crossing, dia umpan atau dia eksekusi, dia ambil eksekusi kan. Nah di babak kedua juga ada gol dari Sananta ya, gol terakhir di babak kedua. Nah, bonus. Oh itu apa? Terakhir lah ya. Kenapa bonus, Bung Sabto? Ya kita mikir udah menang 2-0 gitu ya, tapi kita keep on nyerang. Tapi golnya tetap bagus dong. Ya prosesnya oke ya. Dari Edo dia coba syuting, bolanya kan kena Ramadan juga kan. Kena Sananta belok, disundul Egi.
bola mental ke dia, ya dia emang tipe predator kan, tipe pemain yang mencium gol gitu, mencium bau gol, jadi dia yang ngejar bola itu, walaupun hampir bertabrakan sama Hubner kalau nggak salah ya, bertabrakan tapi ya dia ngambil. Jadi emang ini tipe striker nomor 9 yang emang kita mau, yang dia selalu haus, sampai menit terakhir tetap ngejar gol. Pertanyaannya Bung Toel, Apa tuh? layak line up nggak Sananta? Kalau menurut saya layak dibanding hoki. Dibanding hoki. Setuju. Sama. Tapi hoki Setuju, kok oke. masih dimainin juga di pilihan pertama ya. Orang bilang strategi katanya untuk apa? Nabrak-nabrak lawan. Ya harusnya nggak gitu juga kali maksudnya pertimbangannya. Sananta sayangnya menit bermainnya agak kurang ya. Tapi ya akhirnya dia dapat. Karena mungkin insting dia, karakter dia sebagai nomor 9, dia bisa pada posisi yang tepat pada saat rebound-rebound itu kan terjadi. Jadi menurut saya sih Sananta harusnya punya lah ya. Lebih punya kans lah. Cuman kalau Rafael Strijk kemarin fit, saya juga ragu apakah Sananta dapat main apa enggak gitu loh. Kalau Strijk kan kemarin 1 hari sebelumnya baru berangkat tuh. Hari Seninnya dia baru nyusul gitu. Itu aja. Kalau pertanyaan soal Sananta. Bung Sabto ada yang mau ditambahin? Dua-duanya sebenarnya tipikalnya mirip kan. Sama-sama ngotot untuk ngejar gol, sama-sama doyan pressing, sama-sama doyan nguber ke belakang juga. Aerial presence, bola-bola atasnya juga bagus, duel one-on-one-nya bagus. Cuman kan kematangan yang sedikit membedakan gitu. Ya mungkin hoki di luar sempat lama juga di Garuda Select kan. Lawannya juga klub-klub bagus gitu. Arsenal, Chelsea, Leicester, tim-tim besar di usianya yang 17, 16, 17, 18 gitu. Jadi oke juga dia jadi top scorer juga di situ. Jadi mungkin Sinteyong juga ngelihat ini lawan tim atau pemain-pemain yang biasanya di atas dia berani untuk ngotot dan itu dibuktikan gitu. Cuman ya belakangan emang agak sedikit turun di Sleman dibandingkan di musim kemarin kan lebih tajam. Musim ini agak sedikit turun, tapi ya preference kan lagi-lagi kan. Kita selalu sulit nebak kan komposisinya Sinteyong tuh akan seperti apa sih. Pemilihan pemainnya akan seperti apa sih, kok yang dimainin dia, kok ini. Tapi kan ujung-ujungnya dia bisa membuktikan pilihannya. Ya untuk hoki ya mungkin masih agak bisa diperdebatkan gitu. Karena sama Sananta mungkin saya bilang kualitasnya sama, tapi jam terbangnya condong lebih ke hoki dibanding ke Ramadhan Sananta. Jadi mungkin kedepannya tuh lebih di kesempatan lah Ramadhan Sananta. Oke, nah kalau kita bicara dari lini belakang nih, Oke. Bung Toel, Ya. gimana? Hubner, Rizky Ridho, Jay Izes layak nggak menggantikan Jordi Amat? Rizky Ridho dong yang mengancam Jordi Amat. Jadi Jordi Amat punya kelas lah. Cuma dengan penampilan Rizky Ridho, ya menurut saya sih Jordi Amat boleh was-was lah. Dalam konteks posisi di starting 11 gitu loh. Dan Rizky Ridho juga nggak boleh merelakan lagi. Dia harus mengupayakan gitu loh. Karena menurut saya sih ya, maksudnya gini loh, ada rasa lain ya. Dalam konteks sepak bola, negeri ini, masyarakat bola negeri ini merasa punya saham sepak bola pada Rizky Ridho kan. Anak yang besar di mana, misalnya di Surabaya kah, dididik oleh ini kah. Jadi ada konteks itu gitu loh. Jadi kita ngelihat sebuah development sepak bolanya muncul di sosok Rizky Ridho. Dan nggak kalah kelas juga tuh, dia bermain sebagai kapten pula gitu loh. Gantiin Asnawi, lalu ketenangannya bagus gitu loh. Jadi menurut saya sih, Jordi Amat yang sekarang was-was dengan performa Rizky Ridho di 2 pertandingan lawan Vietnam. Gimana kalau Hubner, Bung Sabto? Hubner juga kayaknya otomatis start juga ya. Ya Bagot pun juga mungkin harus was-was juga. Maksudnya kan 2 pemain ini tadinya kan Jordi Amat dan Elkan Bagot tuh kayaknya pilihan pertama tuh pasti ada tuh. 2 dari 3 pemain tuh pasti mereka ada gitu. Cuman sekarang masuknya aja Izes, Hubner yang sekarang makin sering menjadi back. Lalu Rizky Ridho yang semakin bagus. Kalau saya pribadi sih malah makin seneng gitu. Makin banyak kompetisi di posisi itu. Kalau ada yang cedera, kita nggak was-was gitu loh. Oh ada sih ini kok gantiin. Kualitasnya sama bagusnya. Lebih ngeliat ke sisi positifnya sih. Persaingan untuk mencari satu tempat, itu akan jauh lebih ideal kalau diperebutkan oleh pemain yang kualitasnya sama. Oke, nah pada saat match kemarin lawan Vietnam ya. Kan banyak yang bilang tuh permainannya kok kayak beda ya sama pas lawan Irak sama Filipina. Pendapat Bung Toel sama Bung Sabto gimana? Ya kalau balik ke pertanyaan di awal, pembedanya kan jelas siapa aja pemain-pemainnya. Maksudnya ini udah semakin lengkap ya. Tim kita sudah semakin lengkap. Mungkin tinggal nunggu kiper sama striker nih. Tinggal 2 posisi yang mungkin striker lah ya. Yang nomor 9 yang kayaknya kita belum dapat pemain keturunan yang punya itu. Cuman kalau kita mau pakai
Ramadan itu it's okay. Komposisi yang lainnya juga ternyata bisa keep up dan langsung nyetel di pertandingan pertama. Jadi ya mungkin yang paling kelihatan membedakan ya hadirnya pemain-pemain terakhir ini, gelombang terakhir ini yang betul-betul top notch ya di kualitasnya. Jadi begitu masuk ke tim kita tanpa babi ibu langsung bisa ngebuktiin kualitas mereka gitu. JJ di belakang, tengah Tom Hai, depan Ragnar. Ya beda lah pemain yang main biasa secara reguler di luar dengan pemain yang biasa bermain reguler di sini. Gitu. Nah, pemain seperti apa yang harus ada di posisi striker tadi yang Bu Sato bilang? Ya nggak tahu juga ya, mungkin belum nemu ya. Cuman kalau kita lihat ya harusnya yang seperti kita sempat singgung di awal, posisi Pratama, posisi Asnawi, yang tadinya sempat agak sedikit goyang, hadirnya persaingan membuat mereka gue nggak bisa kehilangan tempat nih, gue harus main ngotot juga. Di posisi kiri kan rame tuh, ada Shane, ada si Nathan, ada si Pratama Arhan. 3 orang lo ngerebutin satu posisi. Di kanan, Yakob Sayuri kadang-kadang bisa turun ke bawah juga. Ada si Sandy Walsh di situ, ada Asnawi sebagai kapten. Jadi kan kualitas dari perebutan posisi itu yang akan menentukan siapa yang yang harus ada di situ. Di depannya, ya sebelum ada orang yang akan menjadi pemicu mereka untuk bisa bersaing, ya 2 pemain itulah paling nggak Ramadan Sananta, Hoki Caraka, sama Rafael Strike ya. Paling 3 orang itu harus berburu posisi starter. Betul. Iya, November itu kan skala 1-5 dari Irak sama draw 1-1 dengan Filipina. Itu kan belum ada tuh yang namanya Nathan, Jay, Tom Hai sama Ragnar. Ya. Belum selesai naturalisasinya. Jadi kalau pertanyaannya apa yang membedakan lawan Vietnam kemarin, bahkan nggak usah jauh-jauh ngebandingin kalah lawan Irak atau lawan Filipina draw, tapi bandingin aja tanggal 21 Maret di GBK dengan apa yang kemarin, ya itu tadi. Ada Tom Hai, ada Ragnar yang langsung memberikan pembedaan. JIJ sudah kasih pembedaan di GBK 21 Maret. Ya. Nathan Chuaon baru kasih warna yang lebih baik di Hanoi gitu loh. Jadi itu yang membuat. Sebetulnya kalimatnya kemudian kalau kita tidak sekedar glory hunter, oh menang ini, ya mungkin takdir saya gitu loh sebagai pengamat bola dan besar di bola, maka pertanyaan saya itu kadang muncul di benak. Jadi kalau kayak begini, apakah karena kecerdasan taktikal STY muncul di kepala saya, atau faktor utamanya adalah kehebatan kualitas pemain-pemain naturalisasi itu? Karena sebelumnya tanpa pemain-pemain itu, lawan Vietnam rekor STY kan buruk, terutama ketika Vietnamnya Pak Hang Seo kan gitu. Nah jadi menurut saya faktor naturalisasi ini sangat menentukan. Di bawah naungan STY tentunya. Gimana Bung Sabto? Iya dong, pemilihan pemainnya kan juga dia. Maksudnya dia bisa ngeracik, dia bisa bikin komposisi. Jadi klop lah ya dari Erick Thohir selaku ketua PSSI yang mempercepat ini. Sinteyong juga sebagai pelatihnya kan juga yang nentuin kan siapa yang bakal main, pergantian seperti apa. Tapi kalau dibandingkan, mungkin kalau tadi kita bicara kualitas asli dari pemainnya gitu. Tapi di pertandingan kemarin harus kita akuin juga cara main kita yang tadi saya bilang, kengototan, itu kita main lebih Vietnam dari Vietnam, yang kita betul-betul bisa ngepres membuat Vietnam gak nyaman gitu. Jadi kita bisa dengan tenang memainkan bola. Itu semua pemain loh. Marcelino ikut bantu turun, semua pemain. Jadi nggak hanya pemain-pemain yang tadi disebutkan Bung Toel, tapi pemain-pemain kita yang udah ada di situ, Witan, Egy, bahkan mereka juga bisa ngikutin gaya main yang dimau oleh Sinteyong gitu dengan kengototan itu. Jadi itu yang membedakan mungkin. Saya tambahin lagi, kalau Jay, Tom Hai dan Ragnar kan belum lama di Polres, dia baru masuk, tapi langsung kasih pembedaan. Artinya kan kualitas pemain itu kan. Oke, itu satu hal. Ini kan fakta bola. Ntar dianggap ngarang-ngarang lagi. Kedua, jangan pernah lupa bahwa tugas pelatih tim nasional adalah juga meningkatkan kualitas pemain domestik negara itu. Boleh saja, dengan dari sisi naturalisasi boleh saja. Tapi kan dia punya tugas ningkatin kualitas itu. Contoh, nomor 9 striker siapa katanya? Berarti ada Sananta, ada Hoki, ada Rafael Strike. Yang kalau orang bola akan lihat seberapa banyak individual advance progress-nya pemain itu. Jadi seberapa banyak kemajuan individual advance sebagai striker gitu. Itu akan dilihat.
Apalagi kalimatnya kan mereka masih muda-muda. Kalau kalimat mereka masih muda-muda, berarti kita mau tahu polesan atau kerja seorang pelatih pada pemain itu. Ini bukan ngebandingin sama Jurgen Klopp sama Pep, tapi maksudku kalau kita nonton mereka Beda dong, megang itu kan di tim, klub. iya makanya kalau mereka megang tim, kita kan lihat hasil kerjanya itu kelihatan. Oh ini kerja mereka, ini mereka bikin. John Stone dibikin jadi hybrid midfield gitu kan. Kok bisa ya gitu kan? Berarti kan itu sebuah kerja pelatih. Nah itu yang saya belum lihat. Saya nggak usah klaim siapapun lah. Saya aja belum lihat. Hoki ini dibikin seperti apa jadi lebih hebat, saya belum lihat. Sananta dibikin lebih hebat oleh Sinteyong, saya belum lihat. Semuanya datang dengan keaslian mereka gitu loh. Yakob Sayuri itu ya di PSM memang begitu gitu loh. Jadi sebuah squad yang benar aja itu sih kalau bicara Sayuri. Nah itulah catatannya gitu loh. Cuma kalau compare sama Pep sama klub kan susah. Mereka kan di klub. Oke. Sementara kan kita harus Tapi compare mungkin tetap sama pelatih Southgate. nasional itu punya tugas tanggung jawab untuk mengupgrade kualitas itu. Kalau dia mungkin waktunya panjang untuk ketemu mungkin bisa kan. Tapi kan tadi bilang ketemunya cuma 3 minggu, seminggu sebelum pertandingan kan susah untuk itu. Berarti balik lagi dong pelatih klub yang Maka, harusnya buat mereka. advance progress. Nah kalau pelatih klub sepakat saya. Berarti dia harus komunikasi sama klub. Nah, Dia itu. nggak lakukan. Itu yang menurut saya kurang dari Sinteyong komunikasi memang itu. Itu nggak Komunikasi lakukan dengan klub Komunikasi. dan komunikasi Pelatih. dengan orang. Maksudnya kok selalu bahasa Korea gitu kan. Kenapa iya. kenapa dia nggak belajar bahasa Inggris sih? Kenapa nggak belajar bahasa Indonesia? Mungkin itu yang satu-satunya kritik yang saya berikan kepada Jadi kalau Sinteyong. instruksi pelatih ketika Sabto lihat itu dia sedang instruksi pakai bahasa apa ya? Kalau saya duganya bahasa Korea. Iya. Muncul si JJ, Iya. teriak bahasa Indonesia. Pemain kita ngerti, pemain naturalisasi nggak ngerti dong. Iya. Tapi sekarang enaknya pemain naturalisasi semua kan ngobrol tuh. Ah, Iya. Sekarang kelihatan kan komunikasi di lintas sektornya tuh kelihatan. Nathan ngobrol sama Witan, Nathan ngobrol sama Rizky Ridho ya pokoknya mereka tuh saling ngobrol gitu. Jadi mereka saling mengikatkan di lapangan. Orang cerewetnya tuh udah banyak sekarang. Jay di belakang, Tom Hai dan Nathan juga di tengah, di depan juga ya saling ngobrol juga. Jadi enaknya timnas sekarang ya mungkin komunikasi itu kan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin banyak dead air-nya gitu kan. Para pemain tuh kayak bingung gitu mau ngapain, kemana. Tapi sekarang saling ngingetin. Nah mungkin itu sisi positif juga dari kehadiran pemain-pemain baru ini. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh ngaruh ke chemistry pemain nggak sih, Bung? yang mana tuh? Hal-hal komunikasi kayak tadi, Bung Ya, Sabto bilang penting kan lah, banyak pasti. DTR itu tadi sebenarnya ngaruh ke chemistry pemain nggak pada Pasti. saat permainan? Iya, kan kita kan kadang-kadang mungkin saking fokusnya ke sini kita nggak lihat nih di sini ada apa. Gue fokus ngeliatin bola di sana. Tohnya ada pemain mau masuk dari sini. Tapi kan diingetin sama temennya, woi jaga kanan, geser. Itu berapa kali kemarin Jeng menunjukin itu. Ridho maju dikit ke sana, ini. Ridho pun begitu, ngasih tahu juga. Jadi masing-masing walaupun baru ketemu nih di pertandingan pertama dan kedua, tapi udah kayak udah bermain lama Ya, gitu, ya. saling Oke. ngingetin. Penting sih buat mereka. Nah, pertanyaan wajib dari setiap episode kita, Apa itu? Bung Toel. Pertanyaannya dengan Ini bukan gara-gara saya, gara-gara aktor di belakang ini. dengan Ya. rekor baru Indonesia, 3 kemenangan berturut-turut untuk Indonesia melawan Vietnam. Ya. Terakhir 3-0 kemenangan luar biasa. Hmm. Apakah STY layak dipertahankan? Tidak serta-merta. Oh, jawabannya cepat ya. Wah. Kenapa? Karena tadi kan saya bilang muncul hipotesa ini kehebatan kualitas pemain naturalisasi atau sentuhan Sinteyong. Karena sebelumnya Sinteyong nggak bisa ngapa-ngapain juga, gitu kan? Ada masalah komunikasi, advance progress-nya nggak kelihatan. Advance progress itu individual, body shape segala macam itu hal detil kecil yang dia bisa koreksi dari pemain itu. Yang misalnya mungkin luput pemain itu diasah soal ininya gitu. Sinteyong maunya begini, positioning begini. Bahwa ini kiri kuatnya, ini kanan kuatnya. Jadi ada individual advance progress yang spesifik gitu loh. Nah, jawabannya tidak serta-merta. Kenapa? Satu, kalau kita bicara kontrak perjanjian dengan PSSI yang saya tahu itu kan evaluasinya nanti di April. Piala Asia U23 gitu loh. Kenapa tidak serta-merta juga? Menurut saya sih evaluasinya harus insight, harus dalam. Banyak aspek, bukan soal hasil di lapangan gitu loh. Kalau bicara naturalisasi kan bukan sekedar kerja Sinteyong. Ya. Ada kerja tim di belakangnya. Dalam hal ini PSSI dan sebagainya lah gitu loh. Jadi menurut saya sih tidak serta-merta. Atau kecepatan atau gimana ya. Atau gegabah lah. Karena pertanyaan dasarnya juga filosofisnya.
apakah cuma Sinteyong yang bisa pegang kualitas pemain ini? Itu juga menjadi pertanyaan terbuka kan? Atau jawabannya menjadi kemungkinan terbuka gitu loh. Apakah hanya Sinteyong yang bisa olah materi pemain timnas ini? Kan belum tentu juga. Jadi sebetulnya kan nggak ada yang angka mati di sepak bola. Bagian dari olahraga itu karena selalu hidup kan. Seperti itu. Bung Sabto, silakan. Teruskan. Kalau saya teruskan. Teruskan. Maksudnya, ini kan Bukan lanjutkan. lanjutkan. Antara dua itulah. Pokoknya STY harus tetap melatih apapun yang terjadi di Piala Asia U23. Ya. Karena ini kan sedang dibangun gitu. Kalau kita bicara naturalisasi, ini kan bukan kali pertama kita naturalisasi. Ya. Sebelum-sebelumnya di era-era sebelumnya kan banyak pemain kita yang dinaturalisasi, hasilnya apa? Nggak ada juga. Maksudnya kan belum tentu naturalisasi datang dipegang sama orang yang belum tepat, ya ternyata ya segitu-segitu aja, prestasi kita kan stagnan bisa dibilang itu. Walaupun naturalisasi pernah kita tempuh 2 kali bahkan di era cukup panjang lah ya, pemain-pemain berdatangan sebelumnya, sekarang di bawah PSSI yang sekarang prestasinya sama aja kok, kita nggak bisa berprestasi gitu. Nah ini kebetulan pemainnya memang kualitasnya lebih bagus, Ya. pelatihnya juga bisa mengendalikan ini. Rakyat Indonesia kok kayaknya semua suka gitu kan. Bawa rakyat. Maksudnya kok semua elemen kok kayaknya nyatu gitu loh untuk bikin timnas ini. Ya rekor-rekor tadi kan yang kita nggak pernah menang sama Vietnam, bisa kok kita bisa menang 3 kali berturut-turut. Piala Asia kita nggak pernah lolos 16 besar. Apapun bentuk kelolosan itu, kita bisa kok lolos ke 16 besar. Jadi kan ada beberapa faktor yang tadinya nggak bisa diraih oleh pelatih lain, bisa dideliver oleh Sintayong. Jadi ada plusnya juga dari sisi-sisi yang lain. Nah, dan ini baru mulai. Kalau kita bicara 4 tahun, tapi kan kepotong pandemi juga dia kan cukup lama juga Kan kepotong. semua pandemi yo. Ya iya, maksudnya Mana pandemi. maksudnya kan dia nggak 4 tahun terus-terusan megang gitu kan. Jadi ini kan baru betul-betul mengolah inilah ya. Kalau memang nanti ke depannya lo nggak dapet trofi, lo gagal, oke lo pecat. Cuma kan sekarang it's just a beginning. Jadi It's just a beginning. Jadi hashtag yes, stay. teruskan, lanjutkan. Oke, Bung Sabto, terima kasih banyak. Sama-sama, Noe. Bung Toel, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan pastinya kita akan menantikan ya nanti di bulan April, bulan depan untuk AFC U23, lalu juga nanti bulan Juni ya, Ya. lawan jamu Irak kita ya di 6. GBK. Menjamu 6 Juni. 11. 6 dan 11 11 Juni Filipina. di Irak, Filipina. Irak dan Filipina. Kalau gitu teman Nalar, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa tulis komen dan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikut ya. Bye!